Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada anak-anak kelas 8, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah macam-macam pola barisan bilangan. Yang pertama itu ada pola garis lurus. Yang kedua ada pola persegi panjang. Yang ketiga ada pola persegi. Ada yang keempat ada pola segitiga, dan yang kelima ada pola segitiga Pascal. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas satu per satu. Nah, simak ya. Yang pertama kita akan masuki pola garis lurus. Pola garis lurus ini nanti bisa kalian baca pada buku paket ya, mengenai macam-macam pola atau jenis-jenis pola ataupun namanya itu sudah ada di buku paket siswa ya. Tinggal nanti kalian menyesuaikan saja. Untuk pola garis lurus, nah kita tahu bagaimana bentuk garis lurus itu. Berarti dia lurus ya, lurus, tidak berbelok dan tidak naik turun alias datar saja. Maka kalau kita gambarkan bentuk polanya itu dia bisa seperti ini. Tuh, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Nah, ini kalau kita hitung dia akan menjadi seperti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu contoh pola garis lurus. Yang kedua itu pola persegi panjang. Nah, kita tahu ya sifat persegi panjang. Berarti dia yang namanya persegi panjang berarti dia ada panjang dan ada lebar. Kalau kita gambarkan polanya seperti ini umpamanya. Nah, satu. Ini ingat ini satu baris, isi ke depannya 2. Sekarang satunya ini. Nah, seperti ini. Sehingga ada berbentuk segi panjang ya, nih. Ini lebarnya. Kemudian ini 1, 2 ke samping, kemudian 3. Ini ke depannya 3 menjadi 4. Tuh, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Ini kita isi. Nah, kalau tadi 3, ini kita lihat sini. Dia menjadi 4. 2, 3, 4. Ini tadi 4 menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung, nah seperti ini dia. Nah, ya. Sehingga apa maknanya? Kalau kita hitung ini jumlahnya berapa? Iya, betul, 2 ya. 2. Ininya 6. Ini berapa ini coba hitung? Ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 kali 5? Iya, 20. Nah, apa maksudnya ini? Nah, kalau ini kita hitung berarti ini menjadi berapa ini? Ini menjadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Berarti 20 ini artinya sama dengan 4 dikali 5. Dan ini 12 menjadi iya 3 kali 4. Dan 6 menjadi iya 2 kali 3. Kalau 2 berarti 1 kali 2. Nah, kita lanjutkan. Untuk pola persegi, kita tahu sifat persegi itu, iya betul ya, persegi berarti panjangnya sama, lebarnya sama. Maka kalau kita gambarkan dia mungkin menjadi pola pertama itu adalah 1, pola keduanya mungkin ini ke bawahnya 2, ke sampingnya juga 2. Oke, lanjut pola ketiganya, tadi ini 2, sekarang menjadi 3. 2, 3.
Nah, itu. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita hitung nih berapa jumlahnya, ini ada 1, ini 4, ini ada 9. Kita tahu apa itu rumus menghitung atau luas, menghitung luas persegi? Iya, berarti ini 4 ini lihat ke sini. Artinya apa? 2, 2. Berarti 2 kali ini didapat dari 2 kali 2. Kalau 9 dapat dari 3 kali 3. 1 berarti 1 kali 1 dong. Nah, kita lanjutkan. Ini pola persegi ya. Kita lanjutkan. Untuk pola segitiga, kita tahu sifat segitiga ya. Apa segitiga? Berarti gambarnya kita baru gambar polanya ya. Ada 1, dia nanti mungkin membentuk segitiga. Nah, bisa begini. Ini 1, 2, maka sekarang menjadi 3. Tuh, 2, 3. Ini tadinya 2, sekarang menjadi 3. 2, 3. Nah, seperti itu dia. Ini kita isi. Nah, kalau dia 4, ini 3 sekarang 4. 1, 2, 3, 4. Ini 3 menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kita isi. Nah, lihat. Sehingga dia menjadi segitiga ya. Segitiga dia. Nih, segitiga. Kalau kita gambarkan, ini pun segitiga. Kalau kita gambarkan. Nah, berapa jumlah pola segitiganya? Kita hitung ya. Ini ada 1, ini ada 3, ini ada 6, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, kalau kita tahu apa rumus segitiga, luas segitiga. Ingat luas segitiga apa? Luas segitiga apa? Iya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita ambil dulu 3. 3 ini dari mana? Lihat bilangannya berapa? 2 ya, 1, 2. Berarti 2 dikali ini tinggi. Alasnya 2, tingginya 2. Ini 2, berarti ini lebih ya. Berarti ini menjadi 2 tambah 1 bagi 2 ya. Kita hitung 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6. 6 bagi 2 3. Pas ya. Oke. Nah, ini sifat atau pola segitiga. Kita lanjutkan pola segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal berarti dia berbentuk segitiga Pascal. Maka segitiga Pascal itu dia akan menjadi 1. Ini selalu diakhiri dengan 1 ya. 1, 1. Ini tambahkan 1 tambah 1 2. Ini 1, ini 1. Ini 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. Akhiri dengan 1. Ini 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 3 tambah 1 4. Ini akhir dengan 1. Lihat, selalu dia membentuk segitiga Pascal ya, atau dia membesar ke bawah. Nah, dan cirinya adalah selalu diakhiri dengan 1. Sehingga kalau kita buat, kalau kita hitung, bisa dia bentuk seperti ini ya. Nih, ini namanya segitiga Pascal. 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 6 atau 1, 4 dan seterusnya. Oke, paham ya? Itulah contoh atau nama jenis-jenis pola barisan bilangan. Nah, setelah kita mengetahui polanya, nah sekarang kita timbul pertanyaan.
Seandainya kalau kita mencari pola ke-10, ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru pola kelima ya, pola kelima. Seandainya kalau diminta pola ke-10 gimana caranya? Nah, oke. Caranya itu adalah seperti ini. Ya. Kita lihat di sini pola garis lurus, dia selalu lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia selalu ditambah, iya, ditambah 1 ya. Nih, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1. Berarti kalau pola ke-10, maka 10 ditambah 1. Oke, berarti hasilnya 11. Berarti pola ke-10 sama hasilnya 11. Itu untuk garis lurus. Maka kalau kita buat rumusnya, dia akan menjadi suku ke n, berarti dia UN. Berarti UN sama dengan n tambah 1 ya. N tambah 1. Oke. Untuk persegi panjang, ini persegi panjang. Ada lebar, ada panjang. Nah, seandainya kalau kita diminta untuk mencari pola ke-10 atau yang lainnya berapa? Lihat di sini 12 ya, 12. Lihat polanya, ini ada 3, ini ada 4. Berarti 12 ini dari 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Berarti kalau kita buat rumus, berarti UN sama dengan N. Berarti 3 ini dengan banyak adalah satu selisihnya. Berarti N dikali N tambah 1. Nah, ini dia. Karena selisih 1, maka kita tambah dengan 1. Maka untuk suku ke-10 berarti suku ke-10-nya berarti U10 untuk persegi panjang ya, persegi panjang. Berarti 10 dikali 10 tambah 1 sama dengan 10 dikali 11. Berarti 110. Gampang ya. Selanjutnya pola persegi. Ya. Pola persegi ini dia. Pola persegi ini gampang ya. Dari gambar kita lihat selalu sama. 2 berarti 2 kali 2. Yang ketiga 3. Berarti dia UN sama dengan N kali N. Iya betul. Atau sama dengan N kuadrat. Nah, gampang ya. Sehingga berapapun pola diminta kita siap. Misalnya pola ke-7 atau suku ke-7. Berarti dia menjadi N-nya 7. Berarti 7 kali 7. Iya, betul. 49. Gampang sekali. Kemudian pola segitiga. Pola segitiga ya. Ini dia segitiganya. Nah, ini tadi. Ini 1 2 1 2. Ini 2 kali 1 ya. Ini tinggi lebarnya 2, tingginya 1. Oke. Atau kalau kita lihat ini tingginya 3, lebarnya 2. Kalau kita hitung hasilnya 6. Berarti dia sini dia jelas ya, sesuai dengan rumus luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Maka kalau kita mencari rumusnya, ini hasilnya 3 ini ya. Ininya 2, ininya 1, atau ini 1 2 1 2. Maka ini selalu berselisih 1. Maka kita tambahkan saja N itu ditambahkan 1. Berarti 2 dikali 2 tambah 1. Sehingga kalau kita mencari suku ke N, UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Nah, sehingga berapapun diminta kita akan siap. Misalnya suku ke-10. Berarti U10. 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 2.
Ini boleh dicoret ya, boleh coret. Kan ini kalian 10 bagi 2 5. Jadi 10 tambah 1 11, 11 kali 5 5 5. Oke, gampang ya. Untuk segitiga Pascal ini ya, biar gampangnya cukup kita buat saja seperti ini ya. Seperti ini tadi nih. Selalu kita lebihkan 1 ya. Ini lebih gampang lagi. Nanti nyamuk bawa Pak. Itu masalahnya. Ini bisa juga nanti polanya itu seperti ini. Nah, 1 1 4 6 4 ya. Atau 1 3 3 1. Nah, ingat cirinya itu selalu diakhiri angka kembar ya. 4-nya 2 kali, bisa juga, atau ini 1-nya 2 kali. Selalu diulang-ulang. Oke? Cukup untuk hari ini. Semoga gampang dan mudah dipahami. Thank you.